guys, balik lagi ke channel kita. Nah, sekarang kita itu posisinya lagi ada di lokasi favorit kita, Washington DC. Nah, ini tadi kita habis berkunjung ke salah satu tempat historik dan kita nyempetin buat duduk di sini sharing bareng kalian tentang culture shock atau gegar budaya ya. Kalau definisinya dalam bahasa Indonesia, culture shock yang kita alamin selama kita di Amerika sebagai orang Indonesia. Nah, buat sedikit background, kalau aku di sini itu di Amerika baru 1 tahun dan Mas itu di sini udah 1,5 tahun. Jadi culture shock yang kita alamin ini benar-benar apa yang kita alamin selama 1 sampai 1,5 tahun itu aja gitu ya. Langsung aja kita mulai. Kita artiin secara harafiah, culture shock sendiri itu gegar budaya. Jadi gegar budaya itu lebih kayak kegelisahan seseorang saat mereka atau saat kita sedang tinggal di suatu negara asing karena ada penyesuaian kebudayaan. Nah, kurang lebih pengertiannya kayak gitu. Terus culture shock apa yang kita alamin? Pertama, tentang perbedaan sama perubahan waktu di sini di Amerika dan dibandingkan dengan di Indonesia. Mungkin Mas bisa sedikit ngejelasin apa itu? Ya, jadi pertama ya perbedaan waktu ya. Karena memang kan di sini pertama selisih 12 jam dari Indonesia, itu jelas. Di tempat kita tinggal itu selisih 11 sampai 12 jam. Itu tergantung musim ya. Jadi di sini ada summertime juga. Jadi kalau summertime jamnya dimajuin 1 jam. Nah, itu jadi selisihnya jadi 12 jam dengan di Jakarta gitu. Nah, terus mungkin yang paling berasa adalah perbedaan lama hari ya, lama siang hari dan malam hari gitu. Jadi kalau lagi summer gitu, kayak sekarang ini lagi musim panas, itu pas puncak-puncaknya kurang lebih siang harinya itu sekitar 15 jam gitu. Jadi malamnya cuman 9 jam gitu. Nah, itu kan nggak ada di Indonesia ya. Jadi terutama jadi nggak biasa gitu kita. Terus juga karena kita muslim gitu ya, jadi kita sholatnya jadi geser semua gitu. Jadi kalau lagi musim panas, maghribnya itu jam setengah 9 kurang lebih. Kemudian subuhnya juga jadi maju gitu. Nah, itu jadi lumayan gitu ya buat nunggu maghribnya, sama bangunnya juga harus nyesuaiin. Dan isyanya juga jadi lebih malam gitu. Jadi isyanya itu jam 10 malam gitu. Kalau di Indonesia mungkin jam 10 malam udah tidur. Nah, di sini baru masih nungguin isya gitu. Nah, itu juga ngaruh pas lagi bulan puasa ya, karena panjang puasanya jadi tergantung musimnya gitu. Untungnya memang pas puasa kemarin kita nggak terlalu panjang karena lagi musim semi gitu. Jadi kurang lebih sama dengan di Indonesia. Ya, cuma selisih sejam lah mungkin gitu. Terus juga ya habis itu juga suhu juga beda-beda ya. Jadi karena ada 4 musim. Kebetulan memang di sini ya musim dinginnya sebenarnya nggak terlalu dingin gitu. Maksudnya nggak terlalu parah ya dibanding daerah-daerah lain. Yeah. Jadi saljunya juga dikit. Cuman ya tetap aja gitu. Suhunya ya nyampe minus juga gitu. Dan pas musim panas seperti ini nih, sekarang lagi musim panas. Ya panasnya sebenarnya lebih panas daripada di Jakarta gitu. Cuman memang di sini lebih kering. Jadi ya nggak terlalu berkeringat gitu aja sih. Nah, mungkin selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya itu tentang perbedaan cara membersihkan diri setelah BAK atau BAB ya. Kalau misalnya di sini itu sama kayak di negara barat lainnya, kalau membersihkan diri di toilet itu biasanya mereka nggak pakai ada cebokan atau semprotan air kalau di toilet umum pada biasanya. Jadi mereka paling sediainnya itu tisu, dari tisu kering gitu. Kalau misalnya kalian di sini terus ke toilet umum, mungkin ada baiknya lebih amannya bawa tisu basah dari rumah kayak gitu. Jadi supaya ngerasa lebih bersih. Terus habis itu kalau di rumah sih masing-masing. Jadi kalau misalnya mengakali nggak ada
semprotan kayak gitu. Paling ya mungkin di bathtub. Iya. Ya Pindah ke ngakalinnya, bathtub. cuman itu kan di toilet umum nggak bisa kayak gitu. Kalian toilet umum pakainya tisu basah. Terus habis itu ada hal-hal yang mungkin kalau diperhatikan lebih detail lagi, sekilas sih nggak ada perbedaan ya. Cuman kalau misalnya diperhatiin jarak antara satu kubikel toilet, apa sih, pintu toilet ke pintu toilet yang lainnya itu kayak ada gap gitu, kayak ada jarak. Dan itu masih banyak orang yang berspekulasi kenapa ada jarak itu. Ada yang berspekulasi bahwa itu jarak supaya orang nggak bisa macam-macam di dalam toilet gitu. Cuman itu baru spekulasi aja, nggak ada yang bener-bener ngejelasin bahwa memang tujuannya untuk itu gitu. Terus abis itu untuk penyebutan toiletnya sendiri. Nah, kalau di sini itu nyebutnya bukan toilet, tapi nyebutnya restroom atau bathroom gitu. Makanya kalau misal dulu tuh pernah pas sebulan nyampe ke sini itu pernah nyari toilet kan, waktu lagi di convenience store gitu. Sebut aja 7-Eleven. Waktu itu sempet nanya ke salah satu kasirnya, "Mas, di sini toilet di mana sih?" gitu. Terus bengong gitu, masnya nggak ngerti. Baru pas disebutin, "Oh, maksudnya restroom." "Oh, restroom di sini nggak ada." Jadi mereka itu nggak ngerti kalau toilet itu adalah restroom gitu. Yang kelima itu kalau di sini misal nih orang yang sama-sama baru dikenal, terus mereka saling menyapa gitu. Ya, jadi biasanya kalau di sini kalau di Indonesia mungkin kan kalau nyapa orang misalkan Pak, Bu gitu ya. Gitu kan ya. Kalau di sini atau enggak Mas, Mbak gitu kan. Ya kan, kita jarang nyebutin kayak nanya kabar gitu. Nah, kalau di sini justru orang nyapa itu dengan nanya kabar gitu. Jadi kayak how are you gitu, atau how is it going gitu kan. Nah, biasanya kalau kita jawab, tinggal kita jawab aja I'm good, thank you, atau I'm good, how about you gitu kan. Nah gitu, atau enggak ya kadang-kadang orangnya jawab aja good gitu, atau how are you, nanya balik juga gitu. Jadi ya itu mereka nggak benar-benar nanya kabar sebenarnya, tapi lebih nyapa gitu ya. Terus gitu sih, jadi ya agak beda dengan yang dulu kita pelajari di sekolah ya. Kalau di sekolah kan hello, how are you gitu kan, terus I'm fine, thank you, and you. Nah itu nggak ada yang lengkap begitu, jadi ya beda lah stylenya gitu ya. Kadang-kadang masih agak suka kaku juga gitu kita. Habis itu tentang budaya tipping. Jadi kalau di sini itu misal kita nih makan di restoran, itu udah wajar banget kalau kita itu ngasih tip. Jadi bukan kayak seikhlasnya ngasih nggak apa-apa, cuman kayak lebih kalau ngasih itu lebih bagus gitu. Dan biasanya itu ada persentasenya sendiri. Kalau diperhatiin di struk kita habis makan, yang dikasih sama kasirnya itu biasanya ada tulis tangan sendiri ya, tipnya kita mau ngasih berapa, terus disuruh hitung sendiri. Disuruh hitung sendiri. Jadi nggak ngerti kenapa nggak by mesin aja, maksudnya nggak diketik aja gitu lewat mesin yang otomatis, tapi entah kenapa ditulis tangan di bawah stroke-nya gitu. Itu sih. Bahkan itu kalau di restoran bukan, hampir bisa dibilang wajib ya buat tip ya, karena memang sistemnya di sini seperti itu. Jadi pelayan-pelayan itu mereka penghasilannya itu memang yang dari restorannya benar-benar itu minim gitu. Jadi sebagian dari penghasilan mereka itu emang dari tip gitu. Jadi ya benar-benar gitu diharapin, bahkan hampir boleh dibilang wajibin gitu. Itu juga berlaku untuk beberapa servis lain ya, kayak delivery atau misalkan taksi gitu ya. Yang seperti itu biasanya mirip-mirip gitu. Udah ke poin ke-6. Nah, sekarang poin ke-7 itu di sini tuh perbedaan unit dan ukuran itu juga lumayan kerasa. Apalagi kalau ibu-ibu nih yang biasa di supermarket taunya satuan berat itu gram atau kilogram. Nah, kalau di sini itu satuan beratnya pound atau ounce.
Jadi misal beli daging gitu kan, terus kita nyari yang 1 kilogram, nah itu nggak ada. Jadi adanya 1 pound, dan 1 pound itu kurang lebih berapa gram ya? Nah, kalau di sekolah dulu kan kita belajarnya 1 pound itu setengah kilo ya. Nah, kenyataannya itu bukan setengah kilo, jadi 450 sekian gram gitu. Gram, ya. Nah, terus 1 pound itu beberapa ons gitu kan. Nah, kalau di sekolah di Indonesia kan dulu 1 ons itu 10 ons itu 1 kilo ya. Kenyataannya itu enggak juga gitu. Jadi ya juga nggak ngerti juga lah, pokoknya berapa belas ons itu sama dengan 1 pound atau berapa gitu, pokoknya seperti itu. Nah, itu baru berat gitu. Nah, kalau untuk ukuran volume, kalau di kita kan biasanya di Indonesia liter ya, liter, mililiter gitu. Nah, kalau di sini mereka pakainya galon gitu. Jadi 1 galon itu kira-kira 3, sekian liter. Terus ada lagi kayak 1 quarts atau apa gitu. Nah, gitu-gitulah. Nah, terus 1 cup, 1 tablespoon gitu-gitu. Untuk jarak. Nah, untuk jarak mereka pakainya di sini miles gitu. Jadi bukan pakai kilometer. Terus kalau tinggi badan pakainya berapa feet dan berapa inch gitu. Jadi ya ribet lah. Memang kalau di dunia kan yang pakai sistem seperti itu hanya ada, kalau nggak salah hanya ada 2 negara deh, Amerika sama Myanmar gitu. Selebihnya udah pakai yang itu standar meter dan lain-lain itu gitu. Unik ya. Nah, terus abis itu tadi kan udah sempat ngebahas tentang cara di sini menyapa dengan nanya kabar ya. Terus kalau misalnya ditanyain asal tempat tinggal kayak hi, where do you come from, where are you from gitu kan, terus kita kan refleks jawabnya itu pasti dengan asal negara kita ya. Kita dari Indonesia, kita orang Indonesia gitu. Tapi ternyata di sini nggak gitu. Kalau ditanyain asal itu artinya kita ditanyain di sini di Amerika domisilinya di mana gitu. Mungkin karena di sini multi etnis dari berbagai negara, orang-orangnya macam-macam. Jadi begitu ditanyain asalnya dari mana, mereka lebih seneng kalau dijawabnya itu domisilinya aja, nggak mau dari ras manapun. Yang penting mau taunya itu domisilinya gitu. Karena memang agak sensitif kan, jadi ya memang ada beberapa kejadian ya aku kayak nanya kamu dari mana gitu kan. Nah, kalau emang anak-anak internasional gitu ya, misalkan dari luar Amerika, mereka biasanya langsung bilang misalnya dari negara mana negaranya gitu. Ya. Tapi ada juga yang memang mungkin secara tampilan gitu ya, mungkin lebih ke Asia atau misalkan seperti itu. Nah, begitu ditanya ternyata mereka emang dari awal di sini gitu ya, dari lahir, dari besar gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang jadi agak canggung tuh. Jadi maksudnya kita nanya dari negara mana gitu ya. Tapi dia jawabnya ya saya dari sini maksudnya. Itu jadi agak-agak salah gitu loh. Iya. Nah, itu sih kurang lebih poin-poin yang kita rasain tentang culture shock yang dialamin selama di Amerika. Sebenarnya masih ada beberapa lainnya yang kita belum alamin tapi kita sering dengar. Beberapa diantaranya itu kayak di sini itu kalau misalnya bertamu ke rumah orang Amerika pada umumnya itu tuh masih dipakai sepatunya gitu. Kebetulan kita itu baru pernah bertamu ke orang-orang yang maksudnya ke orang Indonesia gitu, yang mereka kebudayaannya juga masih kurang lebih sama. Kalau masuk ke rumah nggak pakai sepatu, dilepas sepatunya. Tapi dengar-dengar yang orang sini asli itu kalau masuk ke dalam rumah itu tetap masih pakai sepatunya. Terus itu di kosan aku dulu. Di kosan kamu? Iya, jadi memang di ruangan umumnya yang kita pakai sepatu terus gitu. Ya efeknya ya jadi kotor karena emang kosan, jadi ya orang-orang pada males sih bersihin. Iya, mungkin lebih ke efisiensi kayak gitu ya. Iya. Terus juga kan kalau orang Indonesia mungkin kayak kita di lantai itu kan suka kita pakai buat ibadah gitu ya. Jadi mungkin kita lebih prefer buat tetap ngejalanin kebudayaan itu walaupun kita ada di negara manapun, terlepas dari kebudayaannya apa. Nah, terus habis itu
tentang retur sama refund di sini kalau belanja online. Itu juga dimudahin banget gitu. Walaupun kita sebagai online seller gitu, kita punya bisnis online, kita tahu hal-hal kayak gitu sebenarnya agak sensitif gitu ya. Ibaratnya kita memberikan pelayanan, memberikan produk yang terbaik gitu sebelum dikirimkan, terus habis itu ada yang mengajukan refund atau retur, apalagi kalau alasannya itu karena kurang cocok gitu, sebenarnya langsung nyes gitu kan. Tapi di sini itu memang begitu, di sini memang dimudahkan banget, lebih kayak kenyamanan customernya yang diutamakan itu. Terus yang terakhir itu kalau misalnya ulang tahun, biasanya yang ditraktir itu bukan temen-temennya, tapi yang ulang tahun yang ditraktir sama temen-temennya. Yang aku dengar, yang kita dengar ya, teman-teman itu pada patungan buat neraktir si yang ulang tahun. Itu sih, itu oke juga tuh, jadi kan happy gitu kan yang ulang tahun ikut ditraktir. Oke, paling segitu aja ya. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Ada satu lagi. Jadi apa yang ya? paling bikin aku shock ya waktu itu, ternyata di sini kalau di Indonesia kan WhatsApp itu wajib orang semua punya ya. Ternyata di Amerika sendiri, negara asal WhatsApp, nah WhatsApp itu sendiri sesuatu yang aneh gitu. Jadi jarang banget yang pakai WhatsApp. Di sini emang orang-orang lebih condong pakai Facebook justru. Facebook Messenger, terus kalau mereka butuh apa-apa mereka cenderung telepon atau email atau SMS gitu. Karena memang telepon, email, SMS di sini gratis kan. Gitu sih. Jadi ya itu aneh banget. Jadi orang yang pakai WhatsApp tuh biasanya orang yang punya koneksi atau butuh komunikasi sama orang di luar negeri gitu. Jadi justru malah asing WhatsApp di sini. Gitu sih. Ya mungkin itu aja. Iya, Kalau dari aku. Oke, nah semoga dari poin-poin yang udah kita bahas tadi itu jadi informasi lebih buat teman-teman yang mungkin masih penasaran tentang kita kalau tinggal di Amerika itu yang dirasain apa aja, culture shocknya apa aja. Oke, semoga bermanfaat ya. Thank you semua yang udah support channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.